Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2022, ratusan penumpang terpantau memadati stasiun Pasar Senen. Ramainya penumpang kereta juga dibarengi masa libur sekolah. Untuk memantau kondisi terkini, pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan Nisrina Kirana langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat pagi, Nisrina. Bagaimana kondisi di stasiun Pasar Senen pagi hari ini? Apakah terlihat ada lonjakan penumpang? Selamat pagi Reno dan juga pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Adha 2022, ini memang ada peningkatan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kalau kita lihat berdasarkan pantauan sejak pagi hari tadi, situasi di stasiun Pasar Senen ini nampak mulai dipadati oleh aktivitas para calon penumpang, di mana kepadatan ini terlihat mulai dari ruang tunggu stasiun, di mana untuk kursi-kursi ini terlihat juga sudah penuh oleh para penumpang, dan di belakang saya ini merupakan situasi counter check-in stasiun Pasar Senen yang terlihat sudah mulai ada antrian. Di dalam peron ini pun juga sudah terlihat penuh dan ramai oleh para penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta api. Dan tidak hanya itu, peningkatan jumlah penumpang ini terlihat juga dari animo keberangkatan penumpang di stasiun Pasar Senen, di mana kalau berdasarkan data yang kami himpun dari PT KAI Daup 1 Jakarta, bahwa hari ini Sabtu 9 Juli 2022 untuk jumlah penumpangnya ada sebanyak 13.400 penumpang dengan total kereta api jarak jauh keberangkatan dari stasiun Pasar Senen ada sebanyak 24 kereta api dengan tingkat okupansinya ini 76% dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia. Dan kalau kita bandingkan di hari yang sama sebelum masa libur Idul Adha saat ini, ada peningkatan hampir 2 kali lipat jika dibandingkan pada hari sebelumnya. Dan situasi yang sama atau peningkatan ini juga sudah mulai terlihat sejak 2 hari jelang Idul Adha atau kemarin. Sejak hari Jumat kemarin ini untuk total penumpangnya dari stasiun Pasar Senen ada sebanyak 14.470 orang. Artinya meningkat dibandingkan dengan hari ini, dan total peningkatannya juga 2 kali lipat dibandingkan dengan pada hari biasanya. Dan sementara itu di stasiun lain yang juga masuk dalam area Daup 1 Jakarta adalah di stasiun Gambir. Hari ini untuk total kereta api jarak jauh yang berangkat dari Gambir ada sebanyak 33 KA dengan total penumpangnya ada sebanyak 11.200 orang dan tingkat okupansinya 70% dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia. Adapun untuk tujuan wilayah favorit oleh para penumpang pada momen Idul Adha 2022 kali ini adalah Surabaya, Solo, Semarang, Bandung, dan lain sebagainya. Reno. Nisrina, kita tahu saat ini kasus COVID-19 di Indonesia secara khusus di Jakarta ini juga mengalami tren peningkatan. Nah, apakah tren peningkatan ini diiringi ada beberapa persyaratan untuk perjalanan menggunakan kereta api? Reno, tentunya agar perjalanan pada masa momen libur Lebaran Idul Adha ini semakin nyaman dan juga aman, ada sejumlah persyaratan yang harus diperhatikan oleh para calon penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta api. Berdasarkan surat edaran Kemenhub nomor 57, ada sejumlah syarat-syarat perjalanan diantaranya bagi Anda, para calon penumpang yang sudah vaksin COVID-19 dosis kedua ataupun booster dosis ketiga, ini tidak perlu lagi menyertakan hasil tes negatif COVID-19. Sementara bagi Anda, para calon penumpang yang baru vaksin dosis pertama, vaksin COVID-19, ini harus menyertakan hasil tes negatif COVID-19, baik melalui tes antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam ataupun tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Dan bagi Anda yang tidak bisa menunjukkan hasil vaksinasi karena alasan kesehatan, maka harus menyertakan surat keterangan dari dokter ataupun riwayat medis dan menyertakan hasil tes negatif COVID-19. Dan bagi para penumpang di bawah usia 6 tahun, ini tidak ada kewajiban untuk menyertakan hasil vaksinasi ataupun hasil tes negatif COVID-19, namun tetap harus ada pendamping yang juga sudah memenuhi terkait dengan syarat-syarat perjalanan. PT KAI juga sudah mengaktifkan atau mengintegrasikan terkait dengan sistem tiketing dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk nantinya dapat memvalidasi terkait dengan status vaksinasi dan juga hasil tes negatif COVID-19. Tentunya para penumpang juga diharapkan untuk tetap mematuhi terkait dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan tetap menjaga jarak agar perjalanan ini tetap nyaman dan juga aman, dan kita sama-sama untuk dapat membantu memecah mata rantai penyebaran COVID-19. Reno. Baik, terima kasih Nisrina Kirana untuk informasi Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta.